Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Risma Elpariani. Saya mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Saya akan mempresentasikan refleksi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja bagian review pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Bagi saya, mempelajari tentang perkembangan psikososial peserta didik sangat berguna karena membantu saya memahami dinamika identitas diri dan relasi sosial mereka. Hal ini akan membantu saya dalam merancang pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik, seperti menggunakan metode pembelajaran kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Selain itu, mempelajari tentang model pembelajaran berbasis masalah dan proyek juga sangat bermanfaat karena mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Saya juga tertarik dengan materi tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik karena memudahkan saya untuk merancang pembelajaran yang menantang, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Saya akan selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Kemudian pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Bagi saya, menganalisis asesmen yang terdapat dalam rancangan pembelajaran memang berguna untuk mengetahui kesesuaian asesmen dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tetapi, menganalisis rancangan pembelajaran yang kurang relevan dengan asesmen dan tujuan pembelajaran terasa kurang menarik. Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih menarik jika kelompok presentasi pada saat perkuliahan menyediakan rancangan pembelajaran yang tepat untuk dianalisis. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Saya tertarik dengan materi tentang pendidikan inklusif dan bagaimana cara memfasilitasi peserta didik dengan kebutuhan khusus di kelas reguler. Namun, saya merasa informasi yang diberikan masih terlalu umum. Saya lebih membutuhkan strategi dan contoh yang lebih konkret tentang bagaimana menyesuaikan pembelajaran dan asesmen untuk peserta didik dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Kemudian pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Saya bersyukur atas semua pengalaman belajar yang saya dapatkan dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Setiap pengalaman belajar, baik yang menarik maupun yang tidak menarik, telah memberikan kontribusi tersendiri bagi pertumbuhan saya sebagai calon guru. Melalui topik-topik dalam mata kuliah ini, saya belajar untuk lebih memahami peserta didik, mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif, melakukan asesmen yang bermakna, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Baik, masuk ke bagian berikutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi? Saya merasa lebih peka terhadap kebutuhan belajar peserta didik yang beragam dan lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang menarik dan bermakna. Saya juga lebih percaya diri dalam melakukan asesmen yang komprehensif dan memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Selain itu, saya semakin sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman agar semua peserta didik dapat berkembang secara optimal. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena dalam mata kuliah ini saya tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga banyak mempelajari diskusi kasus dan simulasi yang membantu saya menghubungkan keempat topik tersebut dalam konteks nyata di kelas. Saya juga belajar banyak dari pengalaman teman-teman sekelas yang berasal dari berbagai latar belakang. Kemudian, bagian analisis artefak pembelajaran. Pertanyaan pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar?
Saya memilih esai analisis dan refleksi terhadap modul ajar Bahasa Indonesia kelas 7 SMP dengan materi memahami isi teks deskripsi yang disusun oleh Lotari Deviriana SPD sebagai artefak pembelajaran. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih esai analisis dan refleksi terhadap modul ajar Bahasa Indonesia kelas 7 SMP ini sebagai artefak pembelajaran karena esai ini secara komprehensif menunjukkan pemahaman saya tentang materi dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di dalamnya, saya menganalisis kesesuaian modul ajar dengan tahap perkembangan peserta didik kelas 7 SMP, yaitu tahap operasional formal menurut teori Piaget. Peserta didik mulai mampu berpikir logis dan abstrak. Saya juga menunjukkan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan keberagaman kemampuan peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Saya mengevaluasi penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBL) dalam modul ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran abad ke-21 dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS. Selain itu, saya menganalisis asesmen pada modul ajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan dan menerima umpan balik. Saya juga mengkritisi kurangnya umpan balik tertulis kepada guru dan kurangnya penyesuaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam modul ajar tersebut. Terakhir, saya menyoroti bagaimana modul ajar mendorong terciptanya lingkungan belajar yang inklusif melalui pengelompokan peserta didik untuk diskusi dan presentasi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian-bagian dalam esai yang mendukung hasil refleksi saya mencakup analisis kesesuaian modul ajar dengan tahapan perkembangan operasional formal menurut teori Piaget, yaitu menunjukkan pemahaman saya tentang pentingnya mengenal peserta didik. Evaluasi saya terhadap pendekatan PBL dalam modul ajar menunjukkan pemahaman saya tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Analisis saya terhadap instrumen penilaian dalam modul ajar termasuk kritikan dan saran untuk perbaikan menunjukkan pemahaman saya tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Terakhir, saran saya untuk menyempurnakan modul ajar agar lebih inklusif menunjukkan pemahaman saya tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Selanjutnya, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Sebagai calon guru, saya akan terus belajar dan berkembang untuk memahami peserta didik secara holistik. Saya akan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif yang mengakomodasi kebutuhan belajar mereka yang beragam. Saya juga akan menerapkan asesmen yang komprehensif dan autentik untuk mengukur perkembangan belajar peserta didik secara optimal. Saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan memberdayakan semua peserta didik agar mereka dapat mencapai potensi terbaiknya. Demikian presentasi saya, terima kasih.